Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Arif Anggoro, NPM 197065160886. Nah, di sini saya akan menjawab soal dari UAS pengembangan sistem informasi. Langsung saja. Yang pertama soalnya adalah sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Pada pertanyaan ini saya akan menjawab aplikasi Facebook. Facebook berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Adapun pendirinya adalah Mark Zuckerberg, Eden Severin, Andrew McCullen, Dustin Moskovitz, serta Chris Hughes. Keanggotaan situs ini awalnya mahasiswa Harvard saja. Untuk mahasiswa Harvard saja. Hingga kini hampir seluruh penduduk dunia mengenal Facebook. Facebook mulai dibuka untuk dunia luar dengan minimal usia 13 tahun untuk pembuatannya. Meski demikian, hingga kini masih banyak ditemukan anak-anak di bawah usia 13 tahun bisa mengakses Facebook. Dengan perkembangan yang terjadi di Facebook memiliki banyak fitur yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Beberapa fitur yang digunakan Facebook antara lain ada tombol like untuk menandai suka pada suatu postingan atau komentar. Adanya status untuk membagikan apa yang Anda pikirkan agar kita bisa berinteraksi kepada pengguna Facebook lainnya. Selanjutnya, terdapat pula kolom komentar yang berguna untuk memberikan komentar pada postingan suatu yang menarik perhatian. Nah, biasanya kolom komentar ini terdapat di status atau status postingan orang. Kita bisa membagikan foto dan video yang disukai. Adanya permintaan pertemanan bagi Anda yang ingin mendapat teman di dunia maya. Terdapat pula fitur untuk melakukan chatting pada bagian inbox. Ada pula pesan dinding untuk meninggalkan pesan atau memberi ucapan selamat ulang tahun pada teman. Sering bertambahnya waktu, fitur Facebook mengalami peningkatan dengan menambah fitur yang keren untuk bisnis sekalipun. Facebook sangat membantu juga untuk menawarkan cara promosi yang murah. Selanjutnya, nomor 2, berikan contoh real rencana implementasi sistem. Sebuah perusahaan yang bergerak pada batubara, PT Internusa Tambang, melakukan pelatihan khusus pada karyawan. Pelatihan tersebut meliputi penginputan data ekspor impor barang agar perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan kompetisi. Pelatihan ini bertujuan agar setiap karyawan mampu bekerja dengan komputer sehingga tidak perlu mencatat secara manual lagi yang dapat menguras waktu tenaga. Maka dari itu diperlukan software ekspor impor barang yang meliputi penginputan, sorting, update, dan lain-lain. Nah, dapat kita jelaskan implementasi sistem yang merupakan tahap akhir dalam siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Hal-hal pokok yang harus disediakan sebelum mengimplementasikan adalah 1. Persiapan tempat. Nah, persiapan tempat ini dibagi 2 lagi, ada perencanaan fisik dan fasilitas. Dan yang kedua, pelatihan personal. Pelatihan personal ini meliputi personal teknis, pegawai, manajemen umum, orang luar perusahaan. Yang ketiga, program pelatihan. Pelatihannya ada pelatihan in-house, pelatihan yang
disediakan vendor. Yang ketiga, pelatihan jasa luar. Dan yang keempat, teknik dan alat bantu pelatihan, meliputi teleconferencing, perangkat lunak pelatihan interaktif, pelatihan magang, manual prosedur, dan buku teks. Selanjutnya, nomor 3, jelaskan prosedur untuk meningkatkan maintainability. Yang pertama, menerapkan SDLC dan SWLDLC. Yang kedua, mengspesifikkan definisi data standar. Yang keempat, menggunakan bahasa pemrograman standar. Selanjutnya, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik, memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Selanjutnya, yang keempat, jelaskan perbedaan antara real time processing dan online processing. Real time processing adalah bagian dari proses interaktif atau online. Input terus-menerus secara otomatis diperlukan dari sensor, misalnya yang segera diproses untuk menanggapi masuk dalam waktu sedikit mungkin. Setelah sistem ini selesai menanggapi membaca set berikut input data, segera memproses itu. Sistem ini tidak memerlukan pengguna untuk mengontrolnya. Ia bekerja secara otomatis. Keuntungannya, setiap kali ada reaksi cepat diperlukan karena adanya beberapa jenis perubahan. Pengolahan real time dapat mengambil tindakan tanpa perlu pengguna atau proses waktu yang lama yang terlebih dahulu. Sedangkan online processing adalah sebuah sistem mengaktifkan semua peripheral sebagai pemasok data dalam kendali komputer induk. Selanjutnya, yang kelima, jelaskan penggunaan software capability maturity method atau CMM. CMM adalah model kemampuan atau kapabilitas untuk membantu mengidentifikasi dan pemahaman proses-proses pada suatu organisasi. Keunggulan dari CMM itu meliputi untuk meningkatkan tingkat kematangan sebuah organisasi, mengembangkan perangkat lunak. Yang kedua, untuk menyaring kontraktor yang akan menjadi pengembang perangkat lunak. Yang ketiga, untuk memberikan arah akan peningkatan organisasi bagi top manajemen dalam sebuah organisasi pengembangan perangkat lunak. Yang keempat, sebagai alat bantu untuk menilai keunggulan kompetitif yang dimiliki sebuah perusahaan dibandingkan perusahaan pesaingnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.